الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, sambil kita berniat iktikaf selesai melaksanakan sholat Aisyah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat jamaah tarawih secara bersama-sama sampai dengan sholat witir. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan benda-benda di alam ini memiliki fungsi bagi manusia, termasuk benda-benda yang ada di langit, yang benda-benda tersebut dapat diobservasi, dapat dilihat dengan mata manusia, dan benda-benda langit tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ada dua benda langit yang Allah ciptakan, yang setiap hari dan malam itu ada di atas kepala kita, yaitu matahari dan bulan. Matahari dan bulan oleh manusia dipakai sebagai penanda waktu, Kalau matahari dipakai untuk menandai telah dimulainya hari dan berakhirnya hari dengan tenggelamnya matahari. Sementara bulan juga punya fungsi sendiri. Para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW itu adalah generasi terbaik. Mereka memandang fenomena-fenomena alam tersebut dan bertanya kepada Rasulullah, mengapa matahari seperti ini, mengapa bulan seperti ini. Pada suatu ketika ada dua sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanam. Dua sahabat ini boleh dikatakan merupakan seperti Mu'adz bin Jabal selain daripada seorang sahabat dan juga seorang intelektual. Beliau bertanya kepada Rasulullah setelah mengamati bulan, "Ya Rasulullah, ma balal hilal yabdu daqiqan?" Mengapa bulan itu mulai dalam keadaan kecil, daqiqan, disebut dengan hilal atau sabit. Summa yazidu, kemudian dia bertambah besar, hatta yang tali anuran, sehingga dia menjadi purnama. Summa yaqumu daqiqan kama bada'a, kemudian dia kembali menjadi kecil sebagaimana semula dia memulainya. Wala yakunu ala halatin wahidah, dia tidak seperti matahari yang sama bentuknya setiap hari. Ini pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanam kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka mengamati bulan, dan untuk itu jawabannya mereka tanya kepada Rasulullah. Karena yang ditanya bukan tentang ilmu falak atau ilmu astronomi, tetapi pasti jawaban Rasulullah adalah berkaitan dengan agama.
Ditanya itu kemudian Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil ahillah, tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan olehmu wahai Muhammad bahwa hilal itu adalah penanda waktu bagi manusia dan juga bagi ibadah haji. Oleh karena itu Allah menciptakan bentuk bulan yang berubah-ubah. Dari semenjak pertama Ramadan bentuknya hilal. Kalau posisinya itu tidak sampai 3 derajat, dia tidak bisa diru'yah karena tidak pada posisi imkan ru'yah. Kalau posisinya di atas itu mungkin untuk dilihat. Kenapa seperti itu? Karena itu menandakan awalnya sebuah bulan. Dan dia seperti dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada al-urjunil padi. Dan bulan itu kami tentukan peredarannya pada manzilah-manzilahnya hatta sehingga dia ada kembali kal urjunil padi, seperti tandan yang kering. Dia kembali kepada itu adalah mawaqitul linnas, penanda waktu bagi manusia. Maka di dalam kalender Islam rujukan kepada waktu adalah waktu-waktu qamariyah yang disandarkan kepada terbitnya dan peredaran bulan. Maka kita mengenal kalender Hijriah itu dengan nama-nama yang diambil dari bahasa Arab. Karena sistemnya adalah sistem lunar, sistem yang berbasis pada qamariyah, yang berbasis pada bulan. Karena kenapa? Karena Allah menentukan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan olehmu bahwa bulan itu menjadi penanda waktu, miqat bagi manusia. Jadi kenapa padahal bulan-bulan Muharram dan sampai dengan Dzulhijjah itu sudah dikenal sebelum Islam? Lalu kenapa Islam memilih kalendernya kalender qamariyah, bukan kalender syamsiah seperti yang dipakai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang peradaban mereka lebih duluan berkembang dibanding peradaban di Jazirah Arab. Rupanya setelah kita amati, kita baca, kita perhatikan dengan seksama, kita menemukan bahwa penanggalan kalender yang berbasis pada bulan dan kemudian dipakai dengan nama-nama dalam bulan-bulan berbahasa Arab, diadopsi, ditetapkan dalam sistem Islam, itu tidak bertentangan dengan sistem ketauhidan. Kalau kita menggunakan kalender yang berbasis pada matahari misalnya, nama-nama bulannya adalah nama-nama yang berbasis pada nama dewa-dewa di lingkungan orang-orang Romawi, yang itu sudah pasti bertentangan dengan konsep ketauhidan Islam. Bulan Januari itu nama bagi sebuah dewa yang bernama Janus yang bermuka 2, yang tidak mungkin diterima oleh Islam. Tetapi coba kita perhatikan nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Muharram, pada bulan itu diharamkan orang berperang dan menumpahkan darah. Jadi bulan-bulan dalam kalender Arab, kalender Hijriah, kalender Islam itu dikaitkan dengan sebuah fenomena sosial dan fenomena alam semesta, bukan dengan khayalan-khayalan tentang dewa dan dewi. Muharram, kita mulai dengan Muharram, bulan yang diharamkan pada bulan itu berperang. Dilanjutkan dengan bulan Safar, bulan di mana pada saat itu daun-daun sudah menguning. Safar artinya menguning.
Kemudian masuk ke bulan Rabi'ah. Rabi' artinya musim gugur. Ada musim gugur pertama yang disebut dengan Rabiul Awal. Ada musim gugur kedua yang disebut dengan Rabiul Tsani. Jadi nama-nama dikaitkan dengan fenomena alam yang tidak bertentangan dengan ketauhidan kita. Kemudian masuk ke bulan Jumat. Jumud itu artinya membeku. Di situ ada dua musim dingin. Musim dingin pertama disebut dengan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, dan musim dingin kedua disebut dengan Jumadil Tsani. Kemudian masuk ke bulan Rajab, di mana musim dingin hampir berakhir. Es sudah mulai mencair. Rajab artinya mencair. Kemudian masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dalam tradisi orang Arab, mereka sudah turun ke lembah untuk menanam kembali kebun-kebun mereka karena musim dingin sudah berakhir. Kemudian masuk ke Ramadan, sudah mulai masuk musim panas. Masuk ke Syawal, sudah mana Syawal irtifah, meningkat panasnya. Kemudian masuk ke Dzulqa'dah, puncak musim panas, di mana orang-orang Dzulqa'dah tinggal di rumahnya, tidak keluar karena sangat panas. Dan yang terakhir bulan Dzulhijjah, bulan di mana dilaksanakan ibadah haji. Jadi nama-nama bulan dalam Islam, dalam tradisi Arab itu dikaitkan dengan fenomena alam, dikaitkan dengan fenomena sosial, dikaitkan dengan ibadah. Maka setelah itu baru kita memahami kaum muslimin yang berbahagia, mengapa Allah dan Rasulullah menetapkan kita menggunakan kalender Hijriah. Karena nama-nama bulannya itu berbeda dengan nama-nama bulan yang ada dalam sistem kalender Romawi yang disandarkan kepada kepercayaan pagan, kepercayaan pada penyembahan berhala terhadap dewa-dewa mereka. Jamaah yang berbahagia, dalam sejarah Islam, bulan tahun Hijriah ini baru ditetapkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Nabi hanya ada bulan, pada masa Umar, pada masa Abu Bakar hanya ada bulan, tidak ada tahun. Baru pada masa periode Umar, ketika Islam sudah mulai menyebar ke berbagai daerah, Islam sudah mulai punya gubernur-gubernur di luar Madinah, sudah punya gubernur di Mesir, sudah punya gubernur di Basrah dan Kufah, maka sudah mulai terjadi pembangunan administrasi pemerintahan. Pada satu ketika Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu menerima surat dari Sayyidina Umar. Surat itu tidak ada tanggalnya. Maka beliau bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, bagaimana surat ini tidak ada tanggalnya?" Barulah berpikirkan bagaimana menentukan sebuah tanggal, sebuah tahun yang ditetapkan menurut ketentuan sahabat sesuai dengan pedoman-pedoman Islam. Maka disinilah kita mulai berkenalan, mulai ditetapkan pada masa Umar itu kalender Hijriah yang hari ini kita pakai di seluruh dunia. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa kajian dan pengetahuan kita tentang yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Qul, katakan olehmu, ia mawaqitul linnasi wal hajj. Hilal itu merupakan penanda waktu bagi manusia dan juga pelaksanaan haji. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, demikian tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk mengenal Islam secara lebih dalam dan lebih dekat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.